audit siklus pendapatan ya. Jadi ini adalah sebuah alur ya. Kita akan melihat penjualan ya tunai dan kreditnya, bagaimana akun pendapatan ya, bagaimana akun piutang ya. Kemudian apakah proses sekarang sudah banyak yang digital ya? Penjualan sudah melalui rekap itu dengan barcode dan invoice manual, kita tagih, kemudian dia bayar gitu ya melalui transfer bank. Nah, di sini kita akan lihat ya, Anda melihat ini anggaplah proses jurnalnya. Nah, apakah evidence-nya, buktinya itu sudah dalam bentuk rekapan laporan digital atau masih manual. Kemudian kita akan cek akun-akun dalam laporan keuangan ya, terutama apa sih yang berkaitan dengan pendapatan. Nah, gitu ya. Nanti yang paling penting pastinya adalah akun daripada penjualan, pendapatan, penerimaan kas. Ya, ya sorry. Ini gambarnya di klik slideshow gitu Pak, bisa nggak Pak biar agak gede? Oh biar gede, kecil banget biar, ya. Iya. Nah, di klik yang slideshow itu kan biar gede ya. Oke. Nah, mantap. Oke, thank you Pak. Ini udah gede ya? Ya udah. Tadi nggak kelihatan Pak. Oke. Belum? Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Nah, dalam siklus pendapatan ya kita akan melihat akun-akun yang berkaitan dengan pendapatan ya. Yang pasti ya penjualan, kemudian persediaan, kas ya, kemudian apalagi yang berkaitan dengan ini. Nah, di sini SPI, sistem pengendalian internal, tentunya akan lebih awal ya mengetahui karena dia berada di internal ya. Akun-akun atau proses akuntansi atau proses penjualan di perusahaan. Jangan salah ya, penjualan itu justru, pendapatan ini justru banyak yang menjadi ajang untuk bermain di perusahaan itu namanya manajemen laba ya. Banyak sekali penjualan secara kredit itu fiktif ya. Kenapa fiktif? Karena dibuat-buat untuk meningkatkan penjualan. Nah, penjualan itu kok nanti dealnya macet. Kok macet? Kenapa? Karena fiktif gitu ya. Jadi banyak sekali trik di manajemen itu ya, atau di orang-orang yang mengelola perusahaan mengelabui para pemilik atau owner dari perusahaan. Nah, di sini Anda harus ya tentunya mengaudit ya, memeriksa apakah pendapatan ini benar, apakah pendapatan ini sesuai, ataukah ada pendapatan yang mencurigakan. Nah, yang paling penting di sini adalah poin ketiga ya. Kita akan melihat potensi fraud ya atau curangan. Kalau curang itu berarti kan sangat berbahaya, tapi ada juga levelnya kesalahan atau error ya. Jadi Anda bisa bedakan salah dan curang itu ya. Kalau salah itu manusiawi lah, kadang memang kita salah jurnal ya, atau salah dalam menempatkan akun ya dan sebagainya. Tapi kalau sudah fraud, nah ini yang biasanya cukup yang banyak untuk mengungkapkannya dan perlu strategi-strategi. Nah, kemudian sini kita fungsi penjualan. Nah, itu harus aja check and balance. Misalkan orang itu yang mencatat pendapatan. Orang itu yang melakukan pembelian. Apa yang terjadi kira-kira?
kasnya di dia fraud karena setiap orang akan tergoda oleh uang, gitu ya. Nah, kalau ini sudah benar prosedurnya, sudah ada pemisahan fungsi ya, itu berarti pengendalian internalnya penerimaan gitu ya, ditumpuk ya hartanya. Jadi itulah asal muasal fraud biasanya. Kemudian masih ada yang mau masuk ya sore. Ada. Apa ada suaranya nggak? Ini katanya nggak ada suaranya. Dengeran nggak? Kedengaran Pak, tapi putus-putus. Oh, putus. Ya. Nanti kalau ini putus-putus Pak, belum jadian. Iya. si ini ya, Bentar. belum janur kuning ya, jadi masih bisa putus. Oke. Mudah-mudahan ada teknis. Kalau ini di grup di WA aja nggak apa-apa, soalnya kalau udah sharingnya besar gitu, saya nggak kelihatan ya. Kemudian dokumen akuntansi teknologi informasi itu sudah berjalan ya, dokumen akuntansinya sudah rapi, diarsip ya per hari gitu ya, dan teknologi informasinya sudah berjalan. Jadi akan memudahkan audit pada siklus pendapatan. Kemudian apa sih yang kita uji pada poin 7 ini ya? Nah, yang pertama prosedur awal ya, tentunya kemarin kamu sudah prosedur-prosedur daripada audit ini ya, kita menyiapkan apa namanya peralatan ya, tahapan-tahapan ya, prosedur-prosedur awal ini sudah rapi, kita wawancara, kita menyiapkan apa yang perlu ya. Kemudian analitis ya, ini ketika bahan-bahan pada prosedur awal itu sudah lengkap, kita analisa. Ya, kita sudah diberikan banyak apa data begitu dan bukti ya. Nah, di sini kita akan periksa. Nah, kita mulai analitis. Nah, kemudian kita uji transaksinya itu ya, mulai dari invoice sampai pengiriman barang, apakah itu sesuai. Tentunya di sini nanti dengan apa namanya metode samplingnya. Kemarin Anda sudah belajar ya metode samplingnya. Nggak semua, artinya dalam waktu setahun itu banyak sekali data, ya kita menguji pada sampling yang sudah kita anggap akan apa namanya mewakili. Kemudian pengujian saldo akun ya, dari awal pengujian analitis, pengujian transaksi, pada ini nanti saldo akunnya ini tertera misalkan 10 miliar. Nah, 10 miliar ini ketika kita tarik dari awal sampai akhir ya, setelah kita uji analisa dan transaksi apakah benar ya. Kemudian kita estimasi akuntansi, reviewnya dan pengungkapan. Nah, ini pengujian substansif. Nah, ini semuanya berada di kertas kerja ya. Jadi perusahaan memberikan bukti-bukti baik data keuangan, bukti-bukti kwitansi, faktur, invoice gitu ya. Catatan-catatan, kemudian kita analisa,
kita uji saldo akunnya ya, neraca saldo misalkan diberikan, laporan keuangan diberikan, ya semuanya kita uji ya dari prosedur pertama sampai terakhir. Kemudian kita estimasi nih ya dari awal tahun sampai akhir tahun ini ada penjualan sekian kok jadinya sekian gitu ya. Nah, kemudian kita review penyajiannya dan pengungkapannya. Jadi kadang ada kita tanya kenapa sih ini angkanya segini ya? Oh iya Pak, waktu kita apa namanya kirim barang ada pengungkapan ya di sini namanya pengungkapan. Barangnya itu benar. Apakah prosedur retur barang rusak itu udah benar misalkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nama lainnya adalah siklus penjualan atau pengumpulan piutang. Nah, siklus penjualan ini atau siklus pendapatan ya. Ini kita akan berfokus pada transaksi penjualan ya. Pendapatan itu kan saya bilang sudah paling banyak diperoleh dari pendapatan penjualan barang atau jasa yang menjadi core atau inti dari perusahaan. Ada sih pendapatan lain kayak sewa tadi ya atau pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain. Nah, itu tidak terlalu berfokus di situ. Tapi kalau sudah pekerjaan besar selesai itu juga akan dicek sih ya. Nah, bagaimana jika yang dijual adalah sebuah aset tetap atau malah sekuritas ya? Nah, di sini penjualan gudang atau penjualan mobil yang sudah habis masa pakainya itu tidak menjadi tujuan utama ya. Sehingga dia nanti masuknya dalam audit siklus investasi ya. Jadi ingat ya, kalau misalkan nanti perusahaan tahun ini jual pabriknya atau ngelepas aset tetapnya atau jual sahamnya, nah itu tidak dihitung dalam siklus pendapatan tapi dalam nanti siklus audit investasi. Kemudian apa di sini sama ya, masih definisi ya. Pertimbangan dalam audit siklus pendapatan adalah efisiensi dan efektivitas ya. Jadi seluruh kategori transaksi ya apa namanya pada prakteknya akan dicek ya, baik penjualan utama maupun penjualan lain-lain atau pendapatan lain-lain. Ya, jadi sekaligus ya saat itu juga selesai gitu. Di sini kita lihat alurnya ya. Nah, kamu lihat siklus pendapatan ini akan dibagi dua ya. Jadi jangan sampai salah mengaudit ya. Jadi siklus pendapatan atau siklus penjualan ya masuknya dalam kategori aktivitas operasional. Nah, tapi aktivitas operasional nanti ada siklus pengeluaran dan siklus pendapatan. Nah, kita untuk siklus pengeluaran kita tidak cek sementara. Kita fokus di pendapatan. Jadi faktur, invoice, surat jalan, apalagi itu yang berkaitan dengan pendapatan, itulah yang kita cek duluan. Nah, jadi kalau di siklus ini ada kas ya. Kita lihat di kas. Nah, kasnya itu kita fokus di kas yang masuk ya, tapi nanti adalah aktivitas operasional ya, kas yang masuk dari aktivitas operasional, bukan kas yang masuk dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu apa sih? Ya tadi kayak kita pinjam ke bank ya untuk memperkuat modal, itu ada kas masuk, itu tidak kita cek. Atau ada aktivitas investasi, misalkan tadi jual pabrik, atau ada yang masuk modal dari investor ya karena kita menjual saham, sekuritas, itu juga tidak dicek dalam aktivitas siklus pendapatan. Nah, kita hanya cek aktivitas operasional, jadi jual beli barang, jasa, atau pendapatan lain-lain.
yang berkaitan dengan operasional seperti sewa, pendapatan bunga bank dan lain. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya kah? Putus-putus suaranya ya. Lanjut Pak. Putus-putus nggak suaranya? Nggak jelas Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya langsung bersuara nggak apa-apa. Nanti kita atau saya akan langsung jawab. Berkaitan dengan aktivitas operasional, kamu lihat di sini apa yang akan transaksi apa yang akan dicek atau akun apa yang akan menjadi tujuan pemeriksaan. Penjualan tunai, jurnalnya jelas, kas masuk, kreditnya kas pada penjualan, gitu ya. Penjualan kredit, piutang pada penjualan. Karena ada piutang, maka ada pelunasan piutang, kas masuk, piutang dagang. Potongan tunai, potongan tunai pada potongan piutang dagang. Nah, ini adalah akun yang nanti berkaitan dengan transaksi, faktur, invoice, kwitansi yang dicek berkaitan ini penjualan tunai misalkan. Tentunya ada bukti pengeluaran barang dan penerimaan kas. Penerimaan kas apakah sudah digital ataukah masih manual dalam bentuk kwitansi? Nah, itu harus ada buktinya. Begitu juga penjualan kredit. Misalkan kita kasih kredit ini berapa? 30 hari kah? 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan? Mana buktinya? Kalau dia bayar cepat dapat potongan kan? Potongan pembayaran cepat misalkan 2% per 10 hari N per 30. Berarti potongan 10 harinya kita keluarin berapa, benar kah? Gitu. Kamu cek semua. Jadi yang berkaitan dengan penjualan, penerimaan kas, piutang dagang, kemudian kerugian piutang, penghapusan piutang, ini adalah akun-akun yang akan dicek pada audit siklus pendapatan. Ya. Ada yang nanya sampai sini? Selanjutnya di sini ada siklus pendanaan, ya. Nah, siklus pendanaan, ya. Tadi pendapatan, nah ini pendanaan. Ada 3 loh yang berkaitan dengan kas masuk. Tadi pendapatan operasional, pendanaan, dan investasi, ya. Nah, kalau pendanaan ini, ya, ini kan berkaitan dengan transaksi yang, nah ini kamu harus tahu yang namanya bukti atau SAK ya. Asersi ini sesuai pemeriksaan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Maka bisa dibaca di ISA 2000 ya. Nah, di sini ada yang namanya Public Company Accounting Oversight Board. Jadi ada yang namanya pengawas, kalau di Indonesia itu namanya OJK ya, tentang asersi manajemen atau penyataan keuangan manajemen. Nah, karena pendanaan ini nanti berkaitan dengan modal investor-investor luar gitu ya, terbitin saham gitu kan, atau ngutang ke bank ya. Nanti pendanaan ini akan berkaitan dengan investor yang merupakan warga negara Indonesia yang jumlahnya jutaan yang investasi, maka negara harus melindungi investasi para investor itu, ya. Nah, jadi semua hak dan kewajiban itu akan ada pada buku yang disebut disclosure ya. Jadi harus ada yang namanya kalau di kita tuh pengungkapan atau catatan atas laporan keuangan, nah, saldo-saldo akun itu apakah sudah benar ya, semuanya harus diungkapkan hak dan kewajibannya. Ya. Sehingga di sini ada yang namanya standar akuntansi keuangan di perusahaan publik ya. Karena yang bisa yang sudah melakukan atau institusi yang sudah melakukan go public ya, go public, menjual saham ke publik. Nah,
Nah, asersi transaksi ya, asersi manajemen atau pernyataan. Jadi asersi itu bisa kita sebut sebagai pernyataan ya. Pertama occurrence dalam transaksi itu ya. Kalau occurrence itu jadi benar-benar terjadi lah, bukan fiktif ya. Jadi memang terjadi ya, dan transaksi dari peristiwa yang bersangkutan ya. Jadi kalau misalkan ada yang fiktif ya itu hasil audit harus mengungkapkan itu. Bisa saja fiktif ya. Kemudian komplit, sudah dicatat ya sesuai dengan prosedur SAK dan ada barang-barang bukti atau catatan-catatannya secara rapi di arsip. Akurasi ya, akurasi ini berarti sudah akurat yang dicatat itu benar apa yang sesuai dengan yang terjadi. Jadi peristiwanya ada pencatatan, pencatatannya akurat. Nah, kemudian ada cut off. Nah, kalau cut off ini kita kan kalau akuntansi itu harus jelas apakah sebulan, setahun, 6 bulan. Nah, kalau setahun atau lebih dari itu. Jadi misalkan kita mengeluarkan transaksi, nah itu pasti ada misalkan kapan kita akan dibayar ya kalau piutang. Nah, kalau lihat dari situ namanya nanti piutang tetap lagi itu beda lagi nanti perlakuannya ya, bisa tidak perdata, ke hukum dan sebagainya. Kemudian klasifikasi ya, jadi benar-benar dicatat pada akun yang benar. Jadi ini berkaitan dengan jurnal ya. Jangan sampai kamu salah menjurnal ya, klasifikasi dari ini. Makanya menjurnal itu kamu harus pelajarin terus, jangan sampai lupa. Jadi ketika ada potongan piutang masuknya ke akun mana gitu ya. Jadi jangan sampai salah, potongan piutang dimasukin ke kas gitu ya. Salah. Jadi masukkan ke pengurang dari penjualan. Nah, jadi ini adalah pernyataan yang harus ada ya, ada benar transaksinya, komplit dicatat, akurat, ada masa berlakunya dan masuk ke dalam akunnya. Pada saldo akun ya, pada uang yang tercatat di akun, misalkan akun pendanaan itu ya, pendanaan ini berkaitan dengan ekuitas ya, modal, aset-aset, dan existence. Jadi saham ya yang kita raih isukan itu benar, ekuitas yang kita catat itu benar. Kalau ditanya ekuitas kita ada di mana aja, oh ada di Bank Mandiri sekian, BCA sekian, piutang sekian gitu ya. Misalkan dalam bentuk kas, kalau misalkan dalam bentuk aset, asetnya mobil, rumah, gudang, itu existence, itu benar-benar ada ya. Bentuk kewajiban ya, utang dengan pihak ketiga, pihak yang berkaitan dengan transaksi kita, nah itu kewajiban itu benar. Jadi tidak ada yang manipulasi. Kemudian right and obligation-nya ini berkaitan dengan surat utang ya. Kalau right, surat itu kan saham ya, dan obligation itu surat utang. Jadi ya kita memang ada bukti gitu ya, kita berhutang ke bank X sampai katanya nggak baik kamu diceritain sama engkong, kamu dulu engkong punya tanah di sana cuma hilang katanya. Itu nggak usah diaku-aku lah kong gitu ya. Karena apa? Karena tidak tercatat ya, tidak ada buktinya. Nah, itu nggak usah kita urus ya kalau zaman sekarang, karena sudah pasti diambil mafia tanah gitu. Tapi kalau dalam perusahaan ini harus benar-benar rapi ya, benar ada surat kepemilikan dan dicatat ya. Kemudian ya jadi intinya benar-benar dikuasai ya. Kemudian balance ya, aset, kewajiban, ekuitas itu balance, jumlahnya benar ya. Kemudian alokasi penilaian di akun-akun yang benar. Kemudian di sini ada lagi penyajian dan pengungkapan ya. Jadi penyajiannya itu
occurrence, right, dan obligation ya. Jadi peristiwa transaksi yang diungkapkan dalam laporan keuangan itu benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas yang bersangkutan. Jadi saya sudah ulang-ulang classification dan uncertainty ini juga saya jelaskan tadi sudah masuk ke dalam akun-akun yang benar ya, disajikan sesuai dengan akun-akun yang memang tepat gitu ya. Kemudian akurasi dan valuation. Valuasi ini penilaian ya. Jadi akurasi valuasinya itu nggak ketinggian. Jadi fairly disclosed. Jadi kalau Anda punya rumah di daerah Pamulang, tanahnya 100 meter, jangan dibilang harganya 10 miliar gitu ya. Karena di Pamulang 100 meter paling ya 1 MA. Jadi valuation-nya tuh wajar. Ya, kalau orang utang ke bank kan suka menaikkan harga gitu ya, biar kreditnya keluar banyak. Ini nggak boleh ya. Jadi harganya benar, wajar dan sebagainya. Kemudian ada salah saji ya. Pertama, tidak disengaja atau disengaja. Jadi beda loh. Tadi sudah saya bilang, ada orang yang memang salah saji itu karena memang manusiawi, tapi ada yang memang dia terencana. Jadi disebut juga dengan fraud ya. Nah, jadi SPI inilah yang menjadi ujung tombak untuk menghilangkan salah saji. Jadi auditor itu eksternal itu mengejar-ngejar salah saji loh sebenarnya. Oh ini benar, oh ini benar. Oh ini yang salah saji ini dikejar. Salah saji itu bisa jadi memang error karena kerja udah capek, udah sore, udah mau pulang, suruh jurnal salah. Nah, itu salah saji. Atau salah catat ya, salah catat lagi kebanyakan pekerjaan, salah catat yang utangnya 1 miliar, keketiknya jadi cuma 100 juta. Nah, itu salah catat karena kelelahan manusiawi lah ya, dan sebagainya. Tapi kalau fraud, curang, ini memang sengaja kayak tadi ya. Ada bagian gudang yang kerjasama dengan bagian pembelian. Nah, jadi di gudang bilang, kita kurang ini nih, gitu ya, kurang barang X. Taunya masih ada ya. Kenapa? Karena yang orang gudang itu saudaranya yang jual barang itu. Jadi dia punya saudara sebagai supplier perusahaan. Nah, perlu uang cash, jadi dia masukin barang biar dibeli perusahaan, padahal di gudang masih penuh misalkan. Atau lain-lainnya. Nah, jadi sehingga di gudang ada penumpukan barang tak terjual, barang rusak ya, karena nggak kelamaan disimpan ya. Jadi itu banyak sekali ya yang terjadi di perusahaan modusnya atau apanya. Jadi ini yang diketahui harusnya orang SPI. Jadi dia cek ke gudang, kok ini ada barang banyak banget. Kenapa barangnya rusak nggak kejual? Kenapa nggak FIFO-nya itu nggak jalan, first in first out-nya? Kok barang masih numpuk udah dipesen? Nah itu nanti SPI yang harusnya paling tahu. Nah, jadi kamu nanti sebagai auditor internal ya harus paling tahu kecurangan ya, kalau fraud ya. Nah, jadi kalau misalkan kok ada misalkan gitu ya. Kenapa? Berarti jatuhnya kalau orang yang SPI ini dia masuknya ke audit operasional ya Pak? Iya. Jadi di struktur perusahaan sekarang sudah ada komite audit atau direktur kepatuhan. Itu sudah termasuk auditor internal. Jadi ada komite audit. Ya, kalau di negara itu namanya inspektorat ya. Nah, kalau itu di bawah direktur kepatuhan biasanya. Dia punya tenaga-tenaga ahli yang mengaudit ya penjualan ke cabang, gudang dan sebagainya. Ya, masuknya ke audit operasional karena dia tiap hari disebut nongkrongin ya, yang paling tahu kondisi perusahaan, yang tahu data. Nah, audit eksternal nanti yang dari KAP ini bekerja dengan SPI. Nah, dia perusahaan ketika mengaudit perusahaan, data-datanya dari SPI dia dibantu. Ya, sebenarnya dia hanya mengkonfirm
pekerjaan SPI ini apakah sudah benar atau belum gitu ya. Sebenarnya KAP itu nanti dengan adanya SPI yang rapi akan lebih cepat kerjanya, lebih efektif, lebih efisien, lebih nggak capek ya. Tapi kalau SPI-nya nggak jalan, nah auditor eksternal ini menjadi banyak sekali pekerjaannya. Nah, jadi perusahaan sekarang sudah banyak ya yang memiliki audit internal yang kuat gitu ya. Nah di apa namanya di perusahaan itu apa ya dikenal sebagai auditor ya, sebenarnya auditor juga sih ya. Saya sering dengar itu auditor juga ya. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Nah auditor itu ya karena dia tiap hari melihat ya kalau di perusahaan tuh auditor internal tuh banyak musuhnya ya. Tapi saya juga punya pengalaman auditor internal juga bisa masuk angin ya. Kenapa? Karena kenal deket, lama, saling ini. Akhirnya dia juga kerjasama sama bagian-bagian yang operasional rutin itu bermain mata ya. Misalkan di PPIC itu duit banyak loh ya. Kamu kalau misalkan perusahaan kamu butuh apa ya masuk gudang, auditornya tahu ya. Tapi ketika dia kerja sama orang gudang, udahlah nanti kamu dapat sekian persen, main mata, akhirnya auditornya juga tutup mata. Akhirnya ya begitulah ya, karena apa? Karena pergaulan, lama kenal, atau memiliki jiwa yang tidak profesional ya, tergiur ya sama uang. Jadi cerita tentang auditor internal bermain itu sangat sering saya dengar ya. Saya suka tanya, emang nggak ada audit internal? Audit internal juga doyan duit Pak. Ya, sudahlah gitu ya. Jadi secara teori harusnya dia mengawasi, tetapi secara praktek banyak sekali yang justru kerjasama dengan operasional. Nah, jadi jangankan itu ya, di level atas komisaris independen atau komisaris luar ya, independen itu harusnya kan nggak ini ya, tapi akhirnya dipilih juga dari kroni-kroni ya, dari orang-orang dekatnya juga. Ini apa kalau kan gitu yang independen kan menjadi tidak independen. Oke, itu adalah sekilas. Ini kita bicara teorinya. Nah, karena dia paling tahu kondisi operasional, harusnya auditor internal ini, SPI ini harusnya paling tahu ada saldo akun yang aneh. Misalkan untuk mengejar penjualan akhir tahun dibuatlah misalkan saldo fiktif pada piutang dagang. Kok penjualan banyak gitu ya, secara kredit piutang dagangnya melambung. Nah akhirnya di akhir tahun dianggaplah prestasi penjualan meningkat, padahal itu secara kredit nggak ada uangnya gitu ya, nggak ada kas yang masuk, tapi yang masuk piutang semua. Nah itu adalah sebuah metode, salah satu ya, banyak sekali metode. Aset lancar bagus karena ada piutang, pendapatan dikurangi bla bla bla, labanya bagus. Padahal labanya itu masih laba tak tertagih. Banyak sekali yang ada macet di piutang. Ya. Nah itu. Nah jadi salah saji ya, salah saji itu memang ada dua tadi ya, apakah curang, apakah suatu kelalaian ya, itu auditor ya bekerja dengan SPI ya paling tahu. Nah di sini kamu bisa baca ya kenapa adanya salah saji ya. Salah saji ini kalau sudah ditemukan akan menjadi rentetan pertanyaan oleh auditor ya. Kok ada akun persediaan misalkan 20 miliar gitu ya. Kenapa nih ya, tapi nggak mengurangi persediaan ya, kan paling tahu kita kan. Harusnya kan penjualan itu mengurangi persediaan. Kok persediaannya banyak, utangnya juga banyak. Nah, atau akunnya itu banyak ya. Kenapa nih? Nah, jadi apa penyebabnya ya? Nah, itu kalau yang biasa karena kelalaian ya, salah pada mengalihkan, menjumlahkan ya, karena lelah capek ya kerja sore-sore kita masih
harus menjurnalnya salah ketik angka 0, ya itulah. Nah, itu bisa dimaafkan. Tapi kalau misalkan markup transaksi, nah ini ya, ini yang akan menjadi panjang urusannya ya. Apalagi markup transaksi ini dimainkan oleh direktur utama, jajaran direktur-direktur lain yang kalau misalkan di Garuda tuh kemarin ya, itu kan ada penggunaan fasilitas perusahaan oleh pribadi gitu ya, ngambil sepeda ke Inggris itu ya, ke London, Brompton dan sebagainya. Itu belum lagi transaksi pendapatan yang belum diakui, pendapatan yang belum cair tapi sudah diakui dan lain-lain. Nah, contohnya di Garuda tuh ya, transaksi fiktif, bukti palsu, kan direkturnya dipecat itu ya karena melakukan ini semua. Kenapa? Karena biar nanti laporan keuangannya bagus, laba, padahal di dalamnya borok semua ya, aut-autan. Nah, jadi auditor harus menemukan ini. Kemudian salah pembukuan ya. Nah, ini ya ini akan menjadi pekerjaan ya karena akan memperbaiki dari A sampai Z-nya. Tapi kalau misalkan salah sajinya, salah pembukuan, salah klasifikasi penulisan ini karena kelalaian saja, ya harus diperbaiki lah. Tapi kalau misalkan gara-gara disengaja atau fraud, ya harus diusut ya. Apalagi perusahaan BUMN milik negara ya, itu sampai ke DPR, apa ke KPK ya. Kalau di perusahaan misalkan tidak ini ya tergantung pemiliknya ya. Kalau manajer yang korupsi, apakah manajer yang mau dipecat, dipolisikan, ataukah dipecat hanya mengembalikan? Nah, ini kan tergantung dari si pemilik perusahaan. Kemudian salah cut off ya pencatatan transaksi. Misalkan sewa dibayar di muka untuk 3 tahun. Nah, ini kan sering salah ya karena penyesuaiannya nanti harus dihitung-hitung. Nah, salah cut off untuk pembayaran sewa dibayar di mukanya ini salah catat gitu. Contohnya ya. Ini contohnya. Ada saldo eksistensi, bener nggak sih 300 juta? Nah, yang dilakukan yang pertama adalah konfirmasi. Ya, ada perusahaan A, B, C, D misalkan, masing-masing misalkan 50 juta. Kita telepon, confirm. Atau sekarang email lah ya. Bagaimana, apakah benar ya catatan piutang kami Anda memiliki utang sekian puluh juta? Nah, nanti dibalas. Ya kalau mau cepet telepon aja ya. Kemudian kalau misalkan itu ingin benar-benar terjadi, misalkan penjualan secara kredit, ya, maka kita akan melakukan coaching ya. Ini kemarin mirip dengan tracking ya. Jadi kita tracking dari awal, misalkan mulai dari terbitnya invoice ya, sales order ya, sales order, kemudian sampai munculnya faktur penjualan secara kredit. Nah, itu kita cek sampai kita tracking barangnya sudah dikirim belum ya. Kita telepon orang yang kredit ke kita itu ya. Kalau kredit panci yang nggak usah di tracking coaching ya. Tapi kalau kreditnya alat berat yang harganya miliaran, mobil yang harganya ratusan juta ya, bolehlah kita coaching. Kemudian kalau misalkan nanti nah ini tracking. Kalau tracking berkaitan dengan bukti-buktinya itu ya, bukti-bukti kertas. Kalau coaching berkaitan dengan barangnya tadi. Nah, bukti faktur piutang masuk, buku pengembalian, nah itu apakah sudah sesuai prosedur ya, SAK. Ya, jadi bagaimana perlakuan akuntingnya, apakah sesuai dengan standar akuntansi sampai nanti masuk ke dalam akun buku besarnya atau sampai ke neracanya. Di sini ada yang mau nanya? Silakan yang mau nanya. Ini asersi daripada audit ya. Nah,
Setelah kita tadi nomor 1, 2, 3 ya, satu berkaitan dengan konfirmasi, coaching, tracking. Nah, kita harus membuktikan bahwa piutang tersebut hak perusahaan, ya. Karena banyak sekali syarat-syarat dalam perdagangan, apakah itu FOB shipping point. Nah, misalkan kamu mau jual barang, apakah itu sampainya di pintu gudang, ataukah sampai di pintu gudangnya si pembeli ya, walaupun secara kredit ya, itu pembeli kita, pelanggan kita yang beli secara kredit, itu harus dicek benar-benar. Jangan sampai kita salah memasukkan angka karena syarat dari perdagangan, misalkan FOB shipping point, jadi kan sampai di pelabuhan gitu ya, free on board, jadi ongkos kirim ditanggung sampai pelabuhan, ataukah sampai penjualan antar pulau. Yang kelima, membuktikan ada tidaknya kewajiban di balik piutang. Nah, jangan sampai kita udah piutang, kita mau tagih, ada biaya-biaya lain yang belum kita hitung gitu ya, yang menjadi kewajiban kita, yang akan mengurangi kas yang akan diterima ya ketika piutang dibayar ya. Jadi apakah kita cek garansinya, asuransinya ya, asuransi ya, apakah ada jaminan utang lainnya. Jadi si auditor harus jeli melihatnya. Jangan sampai syarat-syarat piutang ada syarat lainnya yang belum terakuisisi ya. Seperti tadi ya, fee sales ya, fee itu kan fee marketing lah ya. Asuransi, jaminan dan lain-lain. Kemudian apakah wajar ya, ini berkaitan dengan FIRE-nya. Jadi tahun ini dengan tahun sebelumnya kita cek ya. Nah, jadi kalau misalkan piutang ini kan ada yang namanya CKD ya. Jadi cadangan kerugian dagang ya, atau CKP piutang. Nah, kalau cadangan kita tahun ini 10 miliar, tahun depan 15 miliar, wajar lah. Tapi tahun ini 10 miliar, tahun depan 30 miliar, nih ada masalah apa nih? Jangan, bisa jadi di sini ada penggarongan ya, dana piutang ya. Mentang-mentang penjualannya kredit melulu ya, dan kreditnya fiktif, akhirnya CKD-nya ditinggiin untuk mengamankan posisi, misalkan gitu. Nah, ini pengungkapannya ya. Nah, mereview ketepatan penyajian piutang dalam neraca. Misalkan piutangnya ini masuk ke dalam jangka pendek atau jangka panjang. Ya, jadi kontraknya ini bagaimana? Ya, kalau misalkan kita utang ke bank itu kan ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya kalau kita perbankan. Atau ngutang ada orang ngutang aset ke kita jualannya mobil atau jualannya alat-alat berat ya kan, itu juga Bang. Tapi ada utang ya, utang dagang ya. Kalau utang dagang biasanya sebulan, 2 bulan, 6 bulan paling lama. Nah, ini jangan sampai salah menempatkan akun, saldo akunnya. Kemudian ketika ada piutang yang macet, apakah saldo piutang ini diungkapkan dengan benar? Ya, ada masalah di piutang ini, nah itu pengungkapannya harus benar. Nah, di sini mulai latihan ya. Ada yang namanya SPI ya. Ini kemarin SPI ini sistem pengujian internal ya, kalian bisa baca. Nah, di sini harus saya jelaskan ya. SPI ini adalah organ dari perusahaan. Nah, jadi dia harus memahami, menguji, mengukur potensi terjadi kesalahan. Jadi orang-orang SPI ini ya sebelum audit eksternal masuk, dia harus tahu ya, memahami. Kemudian ketika ada potensi-potensi kecurangan yang salah saji ya, atau kelalaian, dia harus sudah melakukan pencegahan ya, dengan melakukan
pembuatan prosedur. Jadi orang SPI ini bisa mengusulkan prosedur ya, sehingga nanti diterapkan gitu ya. Jadi dia kan berkaitan dengan kepatuhan, ya. Kemudian dia akan lebih ya aktif untuk mengukur potensi kesalahan atau kecurangan. Jadi kalau Anda sebagai SPI, Anda harus paling tahu ya tentang fungsi-fungsi organisasi. Direktur misalkan pemasaran, tugasnya apa? Ya, direktur operasional ya, tugasnya apa? Direktur akuntansi ya, keuangan, tugasnya apa? Dan manajer-manajer di bawahnya. Ya, orang SPI ini biasanya orang akuntansi ya, atau manajemen lah, manajemen keuangan. Dia harus tahu yang namanya dokumen pembukuan dan dokumen transaksi perusahaan. Ya, bagaimana perusahaan itu beroperasi, dia harus paling tahu. Ya, dia juga harus tahu teknologi informasi yang digunakan, platform, ya, software apa yang dipakai. Ya, orang pun apakah itu SAP, Oracle, ataukah software akuntansi lainnya. Memiliki ya paling nggak ijazah S1 lah ya. Jadi sudah bisa dan berpengalaman, dan memiliki atau memahami sistem pengendalian dan pengawasan yang berlaku. Nah, jadi ini nanti di training ya biasanya ya. Jadi harus berani orang SPI itu, nggak boleh kelemar-kelemar ya, karena ngadepin garong-garong perusahaan ya. Nah, bagaimana sih caranya? SPI itu udah megang checklist standar ya. Misalkan dalam hal pemesanan barang, nah, checklistnya gimana nih? Misalkan harus melakukan pembayaran DP sekian persen. Nah, itu udah dilakukan belum? Udah dilakukan belum? Ketika ada yang belum, checklist itu, kok ini ada apa namanya potong kompas nih, kok nggak bayar DP dulu nih, kok udah dikirim, ya mana kok belum ada surat sales ordernya, pemesanan barang kok udah dikirim. Nah ini bagaimana nih, mentang-mentang direktur apa teman dekatnya direktur kok ini dikirim. Nah ini SPI yang akan menguji ya. Jadi kenapa sih harus kita checklist ya pelaksanaan dengan standar? Karena bisa jadi SOP ya, SOP standar of prosedur SPI yang itu tidak dipatuhi atau tidak memadai. Kalau tidak memadai nanti dia akan membuat koreksi, evaluasi. Jadi menjadi aturan yang baru. Nah, atau kamu di mata operasional itu tidak berwibawa. Ya, kelemar-kelemar. Jadi dia jadi pengawas auditornya udahlah nggak usah takut. Nah, itu bisa jadi. Nah, jadi pengujian SPI ini ya tadi ya standar dengan pelaksanaan harus di checklist, kesesuaian antara standar dengan pelaksanaan harus dites ya, harus diuji. Konsistensi ya, apakah ada yang suka potong-potong kompas ya. Jadi kadang orang penjualan tuh pengen cepet-cepet loh. Udah cepet aja kirim barang lah, udah tenang, ini mah teman gua nanti dibayar. Nggak boleh gitu. Ya tetap prosedur harus dilaksanakan. Ya jadi apa? Jangan sampai teman-teman gua akhirnya apa? Temennya juga orang ya, bisa jadi dia melarikan barang. Pas kita cek kita nggak ada bukti pengeluaran barang, nggak ada surat jalan dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang menanggung jawab harus tidak ada nih. Ya udah, marketing itu yang menjadi tersangka, tapi dia bisa jadi melarikan diri. Nah, jadi hal-hal seperti itu ketika kita mau naikkan ke kepolisian itu bisa kalah gitu ya. Jadi harus konsisten. Jadi jangan mentang-mentang ini. Jadi klien-klien kita tuh perbedaan perlakuannya beda. Semua klien dilakukan sama. Kalau butuh SOP-nya misalkan dia harus sales order dan DP, ya itulah yang harus dilaksanakan. Ya. Nah, dalam SPI ya harus ada dokumen yang lengkap. Jadi Anda nih orang akunting harus berpikir masalah evidence, masalah bukti, dokumen. Jadi kalau Anda disuruh misalkan gini ya, mentang-mentang bos gitu ya, ini tolong kwitansinya diubah
ya dari 200.000 menjadi 250.000. Walaupun duit 50.000 ya, kamu harus punya dokumen bahwa itu adalah perintah atasan kamu, ya. Misalkan dengan tanda tangan, memo, ya atau rekaman zaman sekarang ya. Kalau yang zaman dulu memo atau tanda tangan. Jadi kalau kamu mau ngubah angka apapun itu, koreksi, itu harus ada tanda tangannya. Nah, apalagi dalam hal yang lain-lain. Jadi dokumen ya, transaksi, pembukuan dan pelaporannya harus lengkap, ya. Karena ini adalah bisnis. Ini adalah sebuah manajemen. Ingat, ini bukan punya kamu, itu bukan punya buah-buah kamu ya, bukan di rumah sendiri ya. Kalau kamu dagang, jualan, makan kerupuk, bakwan, apa aja kamu makan terserah deh, punya buah-buah sendiri. Tapi kami perusahaan ya, uang 1 perak pun, nah, apalagi punya negara ya, harus ada tanggung jawabnya. Jadi saya ingatkan kalau kamu nanti kerja atau sekarang kerja, hati-hati dengan transaksi. Hari ini saya punya cerita tuh. Ya ada yang cerita ya di medsos saya baca. Karena dia orang jalanan gitu ya, jadi orang lapangan. Nah dia kadang diminta untuk transfer nih ya. Saya nggak ngerti lah, pokoknya bagaimana perusahaannya itu memperlakukan dia. Nah transfer itu kadang antar bank. Nah dia kirim barang atau kirim berkas messenger. Kadang di situ ada biaya tol, ada ini, ada itu, sehingga ada pengeluaran kas-kasnya itu yang dia nggak catat. Nah, tapi dia gunakan misalkan dalam bentuk ATM atau sekarang ada flash ya, e-money gitu ya. Pokoknya dia pakai, dia buatkan, dia apa, karena dia orang lapangan. Setelah diaudit, kas kecil, ya, uang transaksi 6.500 itu, uang makan siang, uang bensin yang dia nggak catat, kwitansinya dia nggak kumpulin, top ya dia mungkin di lapangan dia enak makan di restoran 100.000, nggak apa nggak di warteg kata perusahaannya kan gitu ya, dia naik taksi atau beli beli premium harusnya dia beli Pertamax gitu ya. Nah dia melakukan transaksi udahlah buat perusahaan 6.500 berapa kali transaksi dia tidak catat. Nah total selisih 25 juta. Perusahaan minta dong selisihnya mana 25 juta. Dia nggak punya duit, ya. Akhirnya apa? Dipolisikan, ya. Dilaporkan ke polisi. Kalau tanggal 10 April tidak membayar, dia masuk penjara. Padahal dia lakukan itu untuk perusahaannya. 6.500 dia nggak catat, ya. Kwitansinya dia nggak berikan ke pencatatan yang benar. Ini dalam perusahaan yang masih kurang tertata mungkin ya. Kok bisa-bisanya semua transfer dan sebagainya dipercayakan ke satu orang. Nah, walaupun manual atau digital, perlakuannya sama. Ya, manual kamu arsip sebaik-baiknya, digital pun sekarang kamu simpan ke dalam software ya, server atau bentuk penyimpanan lainnya. Misalkan kita punya hard disk atau apapun itu. Ada yang mau nanya sampai sini? Silakan. Silakan yang mau nanya. Gimana? Oke, satu slide lagi ya. Nah, dokumen pembukuan dalam audit ya adalah memiliki validitas. Kalau kamu misalkan ini ada capnya sekarang, ada barcode-nya ya. Jadi kalau di belanja di Alfamart ada misalkan pembelian kecil ya ada kwitansi stroke-nya dan ada capnya misalkan gitu ya. Atau resmi ada kop dan ada cap kalau pembelian dari pihak ketiga. Begitupun kamu kalau mengeluarkan barang. Kemudian TI ya. Sekarang ini ada teknologi informasi. Jadi apa-apa itu sekarang bisa dilakukan secara digital. Nah, di sini akan ada yang namanya bukti ya,
digital itu. Nah, bukti digital itu apa nanti? Nah, biasanya ada barcode-nya, gitu ya. Ada watermark-nya dan sebagainya. Nah, ini laporan SHK, standar akuntansi keuangan ya, dari dokumen transaksi, pembukaan laporan keuangan, lalu berbasis SHK. Nah, SPAP itu standar pengauditan ya, akuntansi ya, pelaporan. Nah, jadi standar pengauditan akuntansi dan pelaporan ini berkebalikan atau berjalan lurus. Jadi bolak-balik kalau dia. Ya, SPAP itu ada bukunya tebel ya. Kemudian dokumen transaksi dalam pembukaan ini ya ada pesanan, penjualan, faktur penjualan tunai, bukti pengiriman, bukti penerimaan kas, dan bukti kredit untuk retur penjualan. Ini harus kemudian nanti kwitansi penerimaan uang, pembayaran cash, atau nanti surat jalan, SPJ ya. Nah, ini semuanya harus ada buktinya ya. Auditor memahami ya itu adalah objek audit ya. Jadi auditor tuh nanti ini kok kwitansinya palsu nih ya. Oh ini mentang-mentang TI dibuat kan sering tuh kamu dapat terima struk ya dari BCA tapi diedit-edit gitu ya, bohong gitu ya, angkanya diedit-edit gitu ya, mirip ya. Ini harus dokumen ini auditor harus jeli ya, melihat apakah ini palsu buatan ataukah asli dari print digital yang memang dimiliki oleh sistem. Jadi ini objek yang menjadi pembuktian kita. Jadi nanti ada audit forensik yang akan melihat apakah ini asli atau palsu gitu ya. Apakah ini buatan dan sebagainya. Jurnalnya yang akan di ini ya penjualan tentunya, karena di sini penerimaan kas, retur penjualan, pembantu piutang, buku besar piutang, laporan manajer dan laporan keuangan. Nah, kalau dalam misalkan perdagangan modern yang sudah berbasis komputer, nanti ada yang file-file harian itu bisa dicek ya di di transaksi. Misalkan kalau kamu belanja di Alfamart itu kan ada bukti barcode, itu bisa diaudit itu karena tersimpan di dalam server. Nanti tinggal dicek, dikeluarin. Nah, itu udah walaupun dikompres ya di dalam bentuk database, itu nanti bisa dicek satu-satu transaksinya benar nggak. Nah, jadi sekarang ada yang namanya, udah saya ceritain ya, CISA ya. CISA itu sertifikat ya, international apa information system audit ya. Itu sangat informasi ya. TI ya, balik ke awal itu harus terpisah, tidak boleh saling gabung ya, evidence-nya nggak boleh ya, jadi harus check and balance. Jadi, dan kalau IT ya, TI sekarang ini karena mudah diintegrasikan data-data itu, nah di sini diperlukan keahlian ya. Proses bisnis itu TI itu akan meringkas, mengefisien ya, dulunya terpisah. Nah, di sini batasan-batasan itu oleh auditor ya sekarang harus paham ya, kemampuan TI-nya makanya harus tinggi ya kalau yang digital ini. Kemudian dilakukan secara berurutan ya, mulai dari misalkan kalau memang itu fungsi penjualan mulai dari sales order ya, pelayanan, kemudian mulai dan seterusnya, maka dilakukan secara sekuensial ya. Sehingga apa? Nanti validitas pembuktian
Kan salat 5 menit, 15 menit ya. Gimana?